warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daud Irundu, dosen program studi kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Dalam video ini akan memuat pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah hasil hutan bukan kayu. Mata kuliah ini adalah mata kuliah mayor yang wajib diprogram oleh seluruh mahasiswa program studi kehutanan. Mata kuliah ini disajikan di semester 3 dengan bobot 3 SKS dan diampu oleh 3 dosen program studi kehutanan. Secara umum, mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup hasil hutan bukan kayu, peranannya, permasalahan, serta prospek pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Selain itu juga dibahas terkait jenis, potensi, dan penyebaran, serta teknologi pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu. Secara umum, capaian pembelajaran mata kuliah hasil hutan bukan kayu ini meliputi yang pertama, menguasai konsep teoritis kehutanan secara umum dan mendalam. Yang kedua, mampu menunjukkan kerja mandiri dan terukur. Dan yang ketiga, mampu menganalisis dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola hasil hutan bukan kayu secara optimal dan lestari. CPNK mata kuliah hasil hutan bukan kayu ini terdiri atas 3, meliputi yang pertama, mampu menjelaskan definisi dan peran hasil hutan bukan kayu pada sektor kehutanan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan HHBK berdasarkan golongan dan kelompoknya. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis dan memberikan arahan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang lestari dan berkelanjutan. Berdasarkan RPS, metode pembelajaran mata kuliah hasil hutan bukan kayu ini dilaksanakan dengan full daring atau virtual class. Menggunakan aplikasi Zoom dan e-learning, perkuliahan dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Untuk penilaian perkuliahan, itu terdiri atas 45% bobot kehadiran dan tugas. Kemudian ada ujian tengah semester sebesar 25% dan ujian akhir semester sebesar 30%. Berikut adalah video pembelajaran secara virtual atau kelas daring yang saya lakukan pada pertemuan ke-11. Pada pertemuan ini saya menggunakan aplikasi Zoom dan e-learning. Pada aplikasi Zoom saya lakukan selama 40 menit dan sisanya adalah dilaksanakan menggunakan aplikasi e-learning yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik ya. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di pertemuan ke-11 ya. Mata kuliah hasil hutan bukan kayu ya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya. Mana ketua kelasnya? Apa kabar? Ya Pak, baik Pak. Baik ya. Kelas sekarang sudah pertemuan berapa? Pertemuan ke-11 Pak. Oke, pertemuan ke-11. Oh, berarti kemarin materinya apa ya? Kemarin itu Pak, materinya tentang minyak atsiri Pak. Oke, thank you ya ketua kelas. Oh, ya, saya juga menyapa di sini ada mahasiswa program MBKM dari program studi lain. Nah, yang pertama ini ada Yusuf. Yusuf, apa kabar? Baik, Pak. Oke. Bagaimana Yusuf kesannya selama pertemuan 11 pertemuan di mata kuliah hasil hutan bukan kayu nih? Apa namanya? Banyak menambah wawasan, Pak. Oke, banyak pelajaran wawasan ya. Semoga betah ya sampai 16 pertemuan dan mungkin nilainya nantinya bagus nih. Oke, baik adik-adik sekalian, untuk pertemuan ke-11 ya, kita akan masuk materi tentang serangga berguna hutan ya. Nah, ini mungkin sudah ada gambaran, wah, serangga apa saja tuh di hutan yang bisa dimanfaatkan ya. Oke, baik, saya coba share ya adik-adik supaya dilihat.
Materinya. Oke. Mohon dikonfirmasi Adik, apakah sudah terlihat materinya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Oke. Pak. Belum. Saya ulang share ya, Adik. Apakah sudah terlihat Adik? Sudah, Pak. Sudah Ya, ya? Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke, thank Ya, you. Pak. Baik, pertemuan ke-11 ini terkait hasil hutan bukan kayu, topiknya itu serangga hutan. Di pertemuan ke-11 ini kita coba menggali informasi tentang lebah madu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya ada ulat sutra dan serangga-serangga lainnya. Oke, baik. Sebelum saya jauh menjelaskan tentang materi perkuliahan pada hari ini, adik-adik, saya akan menginformasikan tentang capaian pembelajaran. Ya, jadi untuk mata kuliah ini capaian pembelajaran ya khusus untuk tema pertemuan 11 itu yaitu mahasiswa mampu menyebutkan jenis serangga hutan, dalam hal ini adalah lebah madu, ya, kegunaannya serta pengelolaannya. Jadi nanti adik-adik mohon diperhatikan dengan baik-baik dengan seksama. Sebenarnya lebah madu itu ada berapa jenis, ya? Apa sih manfaatnya dan kemudian bagaimana sih cara pengelolaan lebah madu, ya, baik itu secara nasional maupun lokal secara konvensional, ya. Kemudian nanti ada kuis, ya. Kuis itu nanti saya akan di tengah-tengah diskusi mungkin saya akan mengadakan kuis bertanya kepada adik-adik, ya, sejauh mana pemahaman adik-adik tentang materi ini. Kemudian nanti ada tugas mandiri. Tugas mandirinya itu adik-adik membuat paper. Jadi papernya nanti bisa di-upload di e-learning. Jadi nanti adik-adik bisa mengakses e-learning untuk mengetahui petunjuk-petunjuk tugas mandirinya, ya. Begitupun dengan materinya, begitupun dengan bahan referensi itu bisa di-upload, bisa di-download di e-learning, ya. Jadi nanti adik-adik bisa mengakses e-learning. Oke. Nah, mungkin terkait lebah adik-adik sudah familiar ya. Oh, lebah itu kayak gimana ya, di mana tempatnya ya, madunya rasanya itu sudah ketahuan ya sama adik-adik. Sekarang saya butuh informasi awal dari adik-adik ya. Sejauh mana adik-adik mengenal lebah ya. Pertanyaan pertama mungkin saya ingin mengetahui apa itu lebah. Siapa yang bisa memberi komentar sedikit tentang apa itu lebah? Silakan adik-adik. Jadi jangan ragu ya untuk ini menjawab ya. Apa itu lebah? Ada mungkin yang menganggap lebah itu adalah serangga yang mematikan, ya, bisa jadi ya. Atau lebah itu warnanya kuning ya. Silakan adik-adik. Ya, silakan. Redwin. Barung. Oke. Silakan Redwin. Serangga yaitu berkembang biak di dalam hutan dan menghasilkan madu. Begitu saya, Pak. Oke, thank you. Makasih banyak. Jadi menurut Redwin, ya, lebah itu dia berkembang biak dalam hutan, ya. Kemudian juga dia menghasilkan madu. Thank you, Redwin. Ya, jawabannya benar tuh. Ya, jadi sebagian besar, sebagian umum, ya, lebah itu memang habitatnya ada di dalam hutan, ya, di sebuah ekosistem hutan, dan dia di sana berkembang biak, ya. Dan dia memproduksi madu, betul. Jadi Redwin ini benar nih. Jadi Redwin mungkin salah satu pecinta lebah juga nih, membaca beberapa informasi tentang lebah. Oke, yang lain, yang tahu ada berapa jenis lebah ya? Ayo yang lain. Pernah lihat ada lebah yang berbeda-beda begitu, ukuran mungkin, warna mungkin, ya? Banyak, Pak, di hutan Toraja. Banyak di hutan Toraja. Wah, ini ada berapa jenis lebah ini yang diketahui? Ada 3, Pak. Bahasa Indonesia, Pak. Oke, Yusuf dulu. Ada berapa Yusuf? Ada 3, Pak. Ada 3. Boleh saya tahu apa itu? Jenis apis dorsata, kemudian Dorsata. dengan serana, dengan Apalagi itu ada yang lagi satu, Pak.
Pakai bahasa daerah juga enggak apa-apa tuh. Ada wani, ada apa lagi? Kamerang, gala-gala dan lain-lain sebagainya boleh tuh. Ya. Jadi jadi menurut Yusuf tadi ada 3 jenis lebah ya yang diketahui. Thank you Yusuf informasinya ya. Oke, selanjutnya ada tidak yang mau berberi komentar apakah lebah itu bisa dibudidayakan? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Saya mau dengar suara cewek nih. Banyak. Iya Pak, bisa. Oke, Wahyuni katanya bisa nih. Ya. Mungkin Wahyuni sudah pernah lihat ya orang berbudidaya lebah ya, atau mungkin lihat di YouTube atau gimana ya. Ada mata kuliah pengenalan lebah madu. Itu salah satu mata kuliah pilihan yang turunan dari hasil hutan bukan kayu ya. Lebah itu adalah serangga yang hidupnya didominasi dan berbentuk kelompok. Kemudian lebah juga itu adalah makhluk ya dengan solidaritas tinggi. Ya. Lebah ini kalau diganggu satu, yakin dan percaya teman-temannya itu muncul dari belakang semua. Nah, ini adalah silsilah lebah madu. Kemudian ada juga apis dorsata ini yang megapis. Dia ukurannya besar. Kemudian ada apis serana. Ya, apis serana tadi sudah disebutkan salah satu teman ya, ada mahasiswa Yusuf. Ya, oke. Ini dia kasta lebah. Lebah itu terdiri secara umum ya, lebah itu terdiri dari 3 kasta. Ya. Terdiri dari 3 kasta. Yang pertama itu adalah ratu. Kemudian yang merawat dan memelihara ratu juga adalah pejantan. Pekerja itu adalah lebah betina. Ya, begitupun dengan prajuritnya. Itu adalah lebah betina. Tadi kayak Wahyu Selang tuh bilang pengalaman dikejar lebah ya. Jadi sebagian besar itu lebah didominasi oleh betina. Tanya kita coba masuk di madunya. Kenapa? Karena kalau berbicara lebah madu, biasanya orientasinya orang selalu gimana madunya? Enak enggak? Ya, manis enggak? Ya, sebentar. Itu adalah cairan manis yang dihasilkan oleh lebah madu yang berasal dari berbagai sumber nektar. Ya. Jadi cairan manis ya, sebagian besar rasanya manis gitu. Ya. Kemudian warna ya, ada juga yang menjadi indikator madu itu dari warnanya ya. Ada warnanya yang gelap ya. Kemudian ada warnanya yang agak terang gitu. Ini terkait jenis lebah ya. Jadi jenis lebahnya itu ada yang pertama lebah dorsata. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Yusuf ya, bahwa di hutan itu ada lebah dorsata. Dorsata ini adalah lebah yang ukurannya paling besar ya, yang ada di Indonesia. Kemudian sengatannya itu mematikan. Ya. Jadi kenapa mematikan? Karena venom yang dia sengatkan ke kita itu mampu merusak sistem saraf pada tubuh kita. Ya, kemudian ada apis serana. Ya. Apis serana ini adalah lebah yang sengatannya tidak seganas dorsata. Ya, tidak seganas dorsata. Apis serana ini bisa dibudidayakan. Ya, serana ini adalah apis jenis lebah yang memang dia endemik Sulawesi. Ya, Sulawesi, jadi dia mampu dan hidup baik ketika berada di ekosistem Indonesia begitu dibudidayakan. Makanya ketika kita membudidayakan apis serana itu dia lebih mudah hidupnya, ya, karena dia sudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan tempat apis serana ini berkembang. Ya. Nah, ini sebenarnya apis serana ini secara umum di Asia hampir ada semua, ya, apis serana ini, ya, termasuk di Indonesia. Kemudian dia bersarang di lubang pohon atau batu. Jadi beberapa lebah yang pernah saya temui, lebah serana ini dia banyak bersarang di daerah yang kelembabannya tinggi. Ya, kadang dia bersarang di banir-banir pohon. Oke, ini apis mellifera. Apa sih bedanya apis mellifera dengan
Apis cerana, ini dia. Jadi kalau Apis mellifera itu dari luar. Ini jenis yang diambil dari luar dan dikembangbiakan di Indonesia. Ya. Nah, dia adanya itu di negara-negara Eropa. Kalau kemudian yang terakhir itu ada jenis trigona. Ya. Jenis trigona ini yang paling mudah dibudidayakan. Ya. Kalau yang ini ya hasil uji coba kami ya di tim peneliti madu ini dan pengabdian lebah madu itu tanpa ratu pun itu bisa kita buat satu koloni. Yang penting ada calon ratu ketika kita melakukan pecah koloni. 10 menit lagi ya. Kemudian ini lebah hutan ya, gambarnya ini yang sudah diawetkan. Oke, begitu saja mungkin adik-adik secara umum terkait materi saya. Silakan mungkin ketika ada adik-adik yang ingin berdiskusi, ada waktu 5 menit, saya persilakan. Saya Pak, saya bertanya Pak. Oke, Nur Alamsa, silakan. Nur Alamsa. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana mekanisme keluarnya madu pada lebah? Apakah bercampur dengan kotorannya itu Pak? Dan apakah madu itu terjaga kebersihannya Pak dari kotoran lebah itu sendiri Pak? Baik, thank you ya Nur Alamsyah. Ya. Jadi madu yang dihasilkan oleh lebah itu sebenarnya keluar dari kelenjar. Ya, kelenjar yang dia keluarkan dari mulutnya. Nur Alamsyah bisa ya? Iya Pak. Dan bagaimana dengan kotorannya itu Pak? Ya, Kan, kenapa? Lalu bagaimana dengan kotorannya itu Pak? Oke, kotoran lebah dia terpisah deh. Jadi terpisah. Jadi lebah itu terpisah menyimpan kotorannya. Seperti saya katakan tadi bahwa lebah itu rapi, ya rapi. Jadi dia pisahkan kotorannya, dia pisahkan juga madunya, tidak digabung. Ya, seperti itu deh. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan yang lain kalau ada satu penanya lagi yang mau berdiskusi. Saya Pak. Yang cewek nih, yang cewek dulu. Wahyuni, ya silakan Wahyuni dulu. Baik Pak. Saya itu apakah ada perbedaan antara lebah madu hutan, lebah madu yang dibudidaya maksudnya apakah ada perbedaan antara madunya Pak, baik tekstur maupun rasanya? Oke, thank you. Jadi kata Wahyuni, apakah ada perbedaan madu yang ada dari hutan ya maupun madu yang diproduksi di luar hutan ceritanya ya di perkampungan atau di mana? Untuk madu yang diproduksi di hutan dan di luar hutan itu sebenarnya ada. Kenapa? Faktor yang mempengaruhi kualitas madu itu adalah pakan dan jenis lebahnya. Jadi kemampuan mereka mencari sumber-sumber pakan itu mempengaruhi namanya madunya. Apalagi pakannya, ya. Pakannya itu akan menentukan cita rasa, ya, cita rasa dan aroma. Ketika madu lebah itu banyak mengkonsumsi buah-buahan seperti jambu, contohnya ya, bunga jambu, bunga apa? Kelapa itu rasanya madunya akan manis, lebih cenderung ke manis. Tapi ketika mereka mencoba mencicipi mengambil sari-sari bunga dari mahoni, eukaliptus, itu akan terasa pahit. Makanya biasa kita dapat madu hutan, kok pahit ya, tidak sama biasanya ya. Nah, kemudian yang trigona yang ada asam-asamnya itu ya, yang ada asam-asam untuk jenis trigona. Jadi kalau tadi yang dorsata dia cenderung manis dan pahit. Tapi kalau dia trigona dia ada asam-asamnya ya, yang diambil dari beberapa rasa dari tumbuhan ya. Baik itu dari buah ya, bahkan dari keringat kita, mereka juga biasa itu yang trigona hinggap di keringat di badan kita untuk mengambil beberapa zat-zat yang ada yang kita keluarkan dari tubuh kita ya, di keringat itu. Ya. Itu trigona. Seperti itu mungkin adik-adik ya. Ini tinggal 1 menit ya. Terima kasih banyak.
ya sudah berdiskusi dengan saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan materi dari saya terkait budidaya lebah. Ya. Kemudian untuk tugas mandirinya, adik-adik bisa mengakses e-learning. Ya. Silakan akses e-learning setelah ini. Silakan dibaca referensinya di e-learning, di-download juga bisa. Kemudian tugasnya juga ada di e-learning. Adik-adik nanti akan membuat paper, ya, paper di e-learning dan di-upload kembali di e-learning. Di e-learning saya sudah simpan linksnya, adik-adik tinggal mengakses, ya. Seperti itu adik-adik. Bisa ya, paham ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Silakan lanjutkan di e-learning, 60 menit di e-learning untuk belajar mandirinya dan mengerjakan tugas mandirinya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutan dari materi tadi yang pertemuan 11 itu, mahasiswa kita arahkan untuk mengakses e-learning, ya. Jadi di e-learning itu nanti ada materi, tugas, serta mahasiswa itu mengupload tugas juga di e-learning. Ini e-learningnya, jadi ada beberapa kelas di sini. Terus tadi kelas ya, ada kelasnya. Jadi mahasiswa itu akan mengakses di e-learning, ya, untuk pertemuan 11. Jadi di pertemuan 11 itu kita sudah mengupload materi, mahasiswa tinggal mengakses, termasuk materi PowerPoint tadi yang sudah saya presentasikan, kemudian referensi yang bisa mereka baca itu ada di sini. Ini salah satu jurnal hasil kegiatan pengabdian saya dengan tim terkait budidaya lebah trigona. Kemudian juga ya, keperluan teknis berbudidaya lebah yang bisa dibaca oleh mahasiswa sebagai referensi. Kemudian pertemuan tugas pertemuan 11. Jadi tugas pertemuan 11 itu mahasiswa akan mengakses dan mendownload tugasnya serta mengerjakannya pada hari ini. Jadi nanti oleh mahasiswa mengerjakan tugasnya berdasarkan petunjuk pengerjaan yang sudah kita upload di e-learning. Dan nanti mahasiswa juga bisa akses links, ya, ada links. Jadi di links ini mahasiswa nanti akan mengupload, ya, tugasnya di sini, ya. Akan mengupload tugasnya di sini, ya, semuanya, ya, semua mahasiswa yang mengikuti kelas tadi yang pertemuan 11 akan mengupload tugasnya di sini, dan nanti tugasnya akan saya download satu persatu dan akan saya selesai. Terus untuk di sini juga di links kita bisa melampirkan video yang bisa diakses oleh mahasiswa untuk bisa menjadi bahan pembelajaran mahasiswa. Jadi di video ini mahasiswa bisa melihat bagaimana budidaya lebah. Ya. Ini salah satu video kegiatan, ya, saya yang coba saya masukkan di materi pembelajaran, ya, terkait budidaya lebah. Mahasiswa bisa melihat, ya, menonton video ini, menambah referensi informasi terkait materi pertemuan tadi terkait lebah. Kemudian untuk materi, ya, historis pengaksesan mahasiswa terhadap materi yang sudah kita tampilkan di e-learning itu dapat kita lihat, ya, dapat kita lihat di sini, ya, reportnya. Jadi dapat dilihat nanti di reportnya kalau mahasiswa sudah mengakses. Sudah ada beberapa orang yang
mengakses ya. Dan Fitri sudah mengakses ya. Jadi learning ini nanti memudahkan mahasiswa untuk yang berada pada wilayah-wilayah jaringan internetnya kurang bagus, ya wilayah pelosok bisa keluar dari wilayahnya untuk mendownload. Jadi mendownload materinya dulu dipelajari, kemudian kerjakan tugasnya nanti keluar lagi dari wilayah yang kurang jaringannya untuk mengupload tugasnya seperti itu. Jadi, ini sangat membantu kepada mahasiswa yang mungkin ada pada lokasi yang kurang bagus jaringannya. Ini sudah ada beberapa orang yang mengakses ya ini. Nanti akan terreport semua di sini. Berapa persen mereka mengakses, sudah berapa materi yang mereka download ya. Ini ada sudah download semua ya. Ini juga ada baru 25%, berarti baru satu materi yang download. Reportnya nanti ini juga bisa dijadikan bukti kehadiran mahasiswa ya. Ini untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, pertemuan 10 ini reportnya di situ. Bisa kita lihat ini. Kita akses di satu itu mungkin untuk pembelajaran ini. Jadi secara umum gambarannya bahwa mahasiswa menerima materi tatap muka virtual itu 40 menit dan dilanjutkan mengakses e-learning untuk memperoleh data atau